Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Eko di channel YouTube Eko Agustiswanto. Sebelum lanjut, silahkan di like, kemudian subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Baik, saat ini kita akan mempelajari terkait dengan converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, di sini yang akan kita perhatikan adalah terkait dengan implikasi, ya. Misal diberikan suatu pernyataan implikasi berikut. Ya. Jika Joni sakit, maka Joni minum obat. Nah, coba kita lihat di sini ada Joni sakit. Ini kita misalkan ini adalah pernyataan P, ya. Ini adalah pernyataan P. Kemudian maka Joni minum obat. Ini adalah pernyataan Q. Nah, pernyataan Q. Maka ini kalau kita lihat, ya di sini bentuknya adalah implikasi, ya. Jika P maka Q, ya. Jika P maka Q, ya. Jika P maka Q. Inilah bentuk implikasi tersebut. Nah, dari sana bentuk implikasi tersebut dapat kita buat pernyataan-pernyataan baru, ya. Kita buat pernyataan-pernyataan baru. Misal, ya. Nomor 1. Jika Joni minum obat, maka Joni sakit. Joni sakit. Oke. Kemudian yang nomor 2, yang kedua, pernyataan baru yang kita buat, jika Joni tidak sakit, maka Joni tidak minum obat. Minum obat. Oke. Yang ketiga, pernyataan baru yang ketiga yang bisa kita buat adalah jika Joni tidak minum obat, maka Joni tidak sakit. Oke, coba kita perhatikan di sana, ya. Kita perhatikan di sana. Kalau misalkan tadi adalah pernyataan Joni sakit itu adalah P dan Joni minum obat itu adalah Q, maka kita di sini bisa melihat di sini. Nah, Joni minum obat. Tadi ini apa? Pernyataan apa ini tadi? Ini adalah pernyataan Q. Ya, ini adalah Q, pernyataan Q. Kemudian Joni sakit. Ya, Joni sakit ini adalah pernyataan apa tadi? Ya, P. Oke. Kemudian yang kedua, Joni tidak sakit. Ya, tidak sakit. Berarti ini adalah negasi daripada pernyataan P. Maka di sini adalah negasi P. Maka Joni tidak minum obat. Nah, Joni tidak minum obat. Di sini adalah negasi dari pernyataan Q. Nah. Kemudian jika Joni tidak minum obat, maka Joni tidak sakit. Nah, Joni tidak minum obat. Berarti ini adalah negasi Q. Negasi Q. Kemudian di sini adalah Joni tidak sakit. Ini adalah negasi negasi P. Kalau kita perhatikan, ketiga-tiganya ini adalah bentuk implikasi, ya. Jika Q, maka P. Jika tidak P, maka tidak Q. Jika tidak Q, maka tidak P. Nah, kita coba perhatikan. Kemudian kita lihat dari bentuk-bentuk pernyataan tersebut, dari bentuk implikasi tersebut. Ya, kita simpulkan di sini nomor 1. Ya, perhatikan di sini nomor 1. Pernyataan nomor 1. Kalau kita buat dalam bentuk model logika matematikanya, di sini adalah yang pertama adalah jika Q maka P. Nah, kemudian yang kedua, ya, jika tidak P, maka tidak Q. Nah, yang ketiga
Nah, perhatikan yang ketiga, jika tidak Q maka tidak P. Nah, demikian. Nah, inilah yang disebut sebagai converse, inverse, dan kontraposisi. Yang pertama ini disebut sebagai converse ya. Yang pertama ini adalah converse ya. Ini adalah converse. Yang ini adalah apa? Inverse ya. Ini adalah inverse. Sedangkan yang ketiga ini adalah disebut sebagai kontraposisi. Nah, perhatikan bentuknya ya. Perhatikan bentuknya. Kita lihat dulu implikasinya. Implikasi pernyataan awal tadi, jika P maka Q ya, itu bentuk implikasi awal. Kemudian kalau dalam bentuk converse dibalik ya. Jika Q maka P, ini adalah converse. Kemudian untuk inverse-nya posisinya tetap ya, hanya saja dinegasikan, P-nya dinegasikan, Q-nya dinegasikan. Jadi yang semula jika P maka Q, maka kalau inverse berubah menjadi jika tidak P maka tidak Q. Kemudian yang ketiga kontraposisi ya, rubahnya bentuknya atau posisinya P dan Q berubah, tandanya juga dinegasikan ya. Jika tidak Q maka tidak P. Nah, itu disebut sebagai kontraposisi. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel kebenaran daripada converse, inverse, dan kontraposisi dari implikasi. Untuk pernyataan pertama ini tadi kan yang kita sebut sebagai implikasi. Kemudian ini adalah terkait dengan converse ya. Converse-nya tadi. Kemudian di sini adalah inverse ya. Di sini adalah kontraposisi. Nah, kita lihat tabel kebenarannya dari implikasi dulu ya. Ini ada pernyataan P, ada pernyataan Q, ada negasi P, dan ada negasi Q ya. Untuk implikasi jika P maka Q ya, jika benar maka di sini adalah nilainya adalah benar. Jika benar maka salah, maka di sini adalah salah. Kemudian jika salah maka benar, di sini adalah benar. Jika salah maka di sini adalah benar ya, benar. Kemudian untuk converse-nya ya, jika Q maka P, jika Q maka P. Jika benar maka benar, di sini adalah benar. Kemudian jika salah, jika salah maka benar, di sini juga benar. Jika benar maka salah, di sini adalah salah. Jika salah maka salah adalah benar. Kemudian untuk inverse ya, jika tidak P maka tidak Q ya. Jika ini adalah negasi P, negasi Q. Jika salah maka salah, di sini adalah benar. Jika salah maka benar, di sini adalah benar. Jika benar maka salah, di sini nilainya adalah salah. Jika benar maka benar, di sini adalah nilainya benar. Oke, sekarang adalah yang dikontraposisi. Jika negasi Q maka negasi P. Jika negasi Q maka negasi P. Jika salah maka salah, di sini adalah salah. Jika benar maka salah, di sini adalah salah. Jika salah maka benar, di sini adalah benar. Jika benar maka nilainya adalah benar. Nah, kemudian kita lihat ya, dari tabel kebenaran mulai dari implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi. Coba kita perhatikan untuk tabel kebenaran atau nilai kebenarannya ini adalah untuk implikasi B, S, B, B atau benar, salah, benar, benar. Kemudian kita lihat, ini tadi ada kesalahan di sini untuk kontraposisi ya. Jika salah maka salah, di sini adalah nilainya harusnya benar. Perhatikan di sini untuk implikasi, perhatikan benar, salah, benar, benar. Kemudian di sini adalah di kontraposisi benar, salah, benar, benar. Nah, ini nilainya sama ya, nilainya sama di sini. Nah, nilainya adalah sama. Kemudian di sini converse dan inverse.
benar benar salah benar, benar benar salah benar. Di sini juga sama. Nah, maka dengan demikian ya dapat disimpulkan bahwasanya ternyata implikasi itu ekuivalen dengan kontraposisi ya, implikasi ekuivalen dengan kontraposisi. Maka kesimpulan bahwasanya untuk implikasi ya, jika P maka Q itu ekuivalen dengan kontraposisi. Jika tidak Q maka tidak P. Sedangkan converse ya, jika Q maka P itu ternyata ekuivalen dengan inverse, yaitu jika tidak P maka tidak Q ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan hubungan antara pernyataan-pernyataan mulai dari implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi. Di sini ada sebuah pernyataan implikasi ya, kemudian di sini adalah converse ya, kemudian ini adalah inverse ya, kemudian di sini adalah kontraposisi. Kalau kita perhatikan di sini ya, ini adalah converse ya, converse itu artinya apa? Kalau kita lihat di sini kan ada garis yang ada panah dua. Jadi converse dari pernyataan jika P maka Q adalah jika Q maka P. Demikian juga sebaliknya, converse daripada jika Q maka P ya ini saling converse dia. Kemudian di sini jika P maka Q hubungannya dengan negasi P. Jika negasi P maka negasi Q di sini adalah inverse ya, inverse. Jadi dua pernyataan tersebut adalah saling inverse. Kemudian di sini adalah hubungannya juga apa? Kebalikan, dinegasikan, dari pernyataan-pernyataan dinegasikan, maka di sini adalah inverse juga. Nah, kemudian di sini dengan posisi dibalik dan pernyataannya dinegasikan, maka di sini adalah kontraposisi ya, kontraposisi. Di sini juga apa? Di sini kan jika Q maka P. Di sini jika negasi P maka negasi Q. Di sini juga kontraposisi. Oh ya, terakhir yang bawah sendiri ini merupakan saling converse ya. Tandanya sama akan tetapi posisinya berbalikan gitu ya. Ini adalah converse gitu, hubungan antara implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi.